Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazizah Risang Ayu dengan NIM 25043139. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ekonomi mikro mengenai perilaku dan pilihan rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah tangga tidak hanya berperan sebagai konsumen barang dan jasa, tetapi juga sebagai pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Semua keputusan yang diambil rumah tangga, baik berupa memilih barang, memilih pekerjaan, dan mengalokasikan pendapatan, hal ini dipengaruhi oleh tujuan ekonomi, yaitu untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana rumah tangga membuat pilihan di pasar output, bagaimana konsep utilitas dan surplus konsumen, serta bagaimana rumah tangga berperan dalam pasar input. Materi ini penting untuk menjadi dasar pemahaman bagaimana mekanisme pasar bekerja secara keseluruhan. Judul dari video ini adalah pilihan rumah tangga dalam pasar output dan pasar input, yaitu utilitas dan surplus konsumen. Judul ini menggambarkan fokus pembahasannya, yaitu bagaimana rumah tangga mengambil keputusan ekonomi baik secara konsumen maupun sebagai penyedia faktor produksi. A. Pilihan rumah tangga dalam pasar output. Pasar output adalah pasar tempat barang dan jasa diperjualbelikan. Dalam pasar ini, rumah tangga berperan sebagai konsumen. Rumah tangga dihadapkan pada berbagai keterbatasan pendapatan, sehingga harus menentukan kombinasi barang dan jasa yang akan dipilih untuk mencapai kepuasan yang paling tinggi. Keputusan konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga barang dan jasa, selera, dan berapa banyak anggota keluarga di dalam rumah tangga. Dengan keterbatasan tersebut, rumah tangga harus memilih barang mana yang akan dibeli dan berapa jumlahnya agar tetap sesuai dengan pendapatan. B. Utilitas. Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang dan jasa. Dalam ekonomi mikro terdapat dua konsep penting, yaitu utilitas total dan utilitas marginal. Utilitas total yaitu keseluruhan kepuasan dari sejumlah mengonsumsi barang, sedangkan utilitas marginal yaitu tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu barang unit barang tambahan. Hukum utilitas marginal yang menurun menjelaskan bahwa semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan akan berkurang. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa konsumen tidak boleh mengonsumsi satu barang secara berlebihan. Yang C. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara ketersediaan konsumen untuk membayar dengan harga yang sebenarnya dibayarkan. Jika seorang konsumen bersedia membayar 20.000 untuk suatu barang, tetapi harga pasarnya hanya 15.000, maka konsumen memperoleh surplus sebesar 5.000. Surplus konsumen mencerminkan keuntungan atau tambahan manfaat yang dirasakan konsumen dari transaksi di pasar. Semakin rendah harga barang yang dibandingkan dengan kesediaan membayar, maka semakin besar surplus konsumen yang diperoleh. Yang D. Pilihan rumah tangga dalam pasar input. Selain sebagai konsumen, rumah tangga juga berperan sebagai pemilik faktor produksi dalam pasar input. Pasar input adalah pasar tempat faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Dalam pasar input, rumah tangga menawarkan faktor produksi kepada perusahaan dan menerima balas jasa berupa upah, sewa, bunga, atau laba. Keputusan rumah tangga dalam pasar input akan berkaitan dengan pilihan pekerjaan, waktu luang, jenis pekerjaan, tingkat upah yang diterima. Rumah tangga akan memilih pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan optimal dengan pengorbanan waktu dan tenaga yang sesuai. Dari pembahasan tersebut, dapat kita pahami bahwa rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Rumah tangga tidak hanya menentukan
permintaan barang dan jasa, tetapi juga menjadi sumber utama faktor produksi bagi perusahaan. Keputusan rumah tangga dalam mengonsumsi menawarkan faktor produksi akan mempengaruhi harga, jumlah produksi, serta keseimbangan pasar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perilaku rumah tangga sangat penting karena dapat menganalisis dinamika ekonomi secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, rumah tangga membuat pilihan ekonomi di dua pasar utama, yaitu pasar output dan pasar input. Dalam pasar output, rumah tangga bertujuan memaksimalkan utilitas dan memperoleh surplus konsumen. Sementara itu, dalam pasar input, rumah tangga berusaha memaksimalkan pendapatan dari faktor produksi yang dimilikinya. Dalam memahami konsep utilitas berupa surplus konsumen serta peran rumah tangga dalam pasar input dan output, kita dapat lebih memahami bagaimana keputusan individu mempengaruhi mekanisme pasar dan perekonomian secara keseluruhan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.